Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Hasfi Sulfauzi, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia kali ini, saya akan membahas satu persoalan penting yang sedang dihadapi bangsa kita, yaitu bagaimana agar Indonesia tidak terjebak dalam apa yang disebut middle income trap. Saya akan mengulasnya secara komprehensif dari tiga sudut kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Sebelum masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu apa itu middle income trap. Secara sederhana, ini adalah keadaan ketika sebuah negara sudah berhasil naik ke kelompok pendapatan menengah, tetapi kemudian tersendat dan sulit melaju menjadi negara berpenghasilan tinggi. Negara seperti ini ibarat terjebak di tengah, upahnya sudah terlalu tinggi untuk bersaing dengan negara berbiaya murah. Namun, produktivitas dan teknologinya belum cukup untuk menyaingi negara maju. Istilah ini sendiri mulai populer lewat Bank Dunia tahun 2007 yang berjudul An East Asian Renaissance, yang menyoroti banyak negara Asia Timur yang sukses mencapai pendapatan menengah tetapi belum tentu mampu naik ke kelas negara maju. Lalu kemudian, di mana posisi Indonesia? Sejak tahun 2023, Indonesia kembali tercatat sebagai negara berpenghasilan menengah atas dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar 4.870 dolar Amerika. Namun, perlu dicatat, posisi kita masih berada di tepi bawah kelompok ini. Untuk bisa disebut negara maju, pendapatan per kapita harus menembus hampir 14.000 dolar. Jaraknya masih cukup jauh. Inilah kerjaan rumah besar kita menuju cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, saat negara kita genap berusia 100 tahun. Kenapa kita harus waspada? Karena ada sejumlah gejala yang bisa menahan Indonesia di posisi tengah. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita cenderung mendatar di kisaran 5%. Laju yang belum cukup cepat untuk mengejar negara maju. Kedua, ekspor kita masih banyak bergantung pada bahan mentah sehingga nilai tambahnya banyak lari ke luar negeri. Ketiga, mutu sumber daya manusia kita belum merata, sementara upah terus naik. Dan keempat, ketimbangan antara yang kaya dan miskin serta antar daerah masih cukup lebar. Empat hal inilah lampu kuning yang harus segera direspon lewat kebijakan yang tepat. Nah, untuk keluar dari jebakan ini, tidak ada satu kebijakan tunggal yang ajaib. Pemerintah perlu memainkan tiga tuas sekaligus secara serasi. Tuas pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu bagaimana negara mengelola pajak dan belanjanya. Tuas kedua adalah kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Dan tuas ketiga adalah kebijakan utang luar negeri, yaitu bagaimana kita memakai utang secara bijak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kita mulai dari kebijakan fiskal. Yang pertama dan paling mendasar, negara harus mengumpulkan penerimaan dengan lebih baik. Rasio pajak Indonesia masih di kisaran 10-12%, yang tergolong rendah. Maka, perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi lewat digitalisasi menjadi sangat penting agar negara punya ruang membiayai pembangunan tanpa harus selalu berutang. Yang kedua, sisi belanja juga harus produktif. Anggaran sebaiknya diarahkan ke hal yang menaikkan produktivitas, seperti pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur yang benar-benar dipakai, bukan belanja yang habis tanpa meninggalkan nilai tambah. Dan yang ketiga, setiap rupiah belanja harus tepat sasaran serta terukur manfaatnya, bukan sekedar menghabiskan pagu anggaran. Masih di ranah fiskal, ada langkah yang lebih strategis yaitu belanja yang mampu mengubah struktur ekonomi. Salah satu kuncinya adalah mendorong hilirisasi lewat insentif fiskal, seperti tax holiday dan tax allowance. Dengan begitu, kita berhenti sekedar menjual bahan mentah dan mulai memanen nilai tambah, lapangan kerja, serta keterampilan baru di dalam negeri. Selain itu, disiplin anggaran tetap harus dijaga, dengan defisit di bawah 3% agar ruang fiskal yang tetap sehat saat menghadapi guncangan. Yang tidak kalah penting, investasi besar pada manusia melalui beasiswa, pendidikan vokasi, dan pelatihan kerja, karena disinilah modal utama kita untuk benar-benar naik kelas. Sekarang kita beralih ke kebijakan moneter, yang berperan sebagai jangkar stabilitas. Hal pertama yang dijaga adalah harga. Bank Indonesia menjaga inflasi di kisaran sasaran 2,5%, lebih atau kurang 1%. Harga yang stabil menjaga daya beli masyarakat dan membuat dunia usaha berani menyusun rencana jangka panjang. Yang kedua adalah nilai tukar.
Rupiah yang relatif terjaga membuat harga impor tidak liar dan menumbuhkan kepercayaan investor. Di sini ada keseimbangan yang harus dijaga. Suku bunga acuan tidak boleh terlalu tinggi sampai mencekik kredit dan investasi, tetapi juga harus cukup untuk menjaga kepercayaan. Untuk keluar dari jebakan menengah, kebijakan moneter perlu menjaga kestabilan tanpa mematikan sektor produktif. Selain menjaga stabilitas, kebijakan moneter juga perlu memperdalam dan memperluas. Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan suku bunga, tetapi memadukan dengan kebijakan makroprudensial dan stabilisasi nilai tukar dalam satu bauran kebijakan. Selanjutnya, pendalaman pasar keuangan membuka pembiayaan jangka panjang bagi industri, sementara inklusi keuangan memperluas akses kredit hingga ke pelaku UMKM. Dan jangan lupakan ekonomi digital, penguatan sistem pembayaran seperti QRIS, meningkatkan efisiensi transaksi dan menarik lebih banyak masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Semuanya memperkuat fondasi pertumbuhan kita. Tuas ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Prinsip utamanya, utang itu alat bukan tujuan. Seperti yang pernah ditegaskan, utang dan pajak adalah alat yang dipakai pemerintah untuk melayani rakyat. Dan yang terpenting, utang itu harus menghasilkan pertumbuhan sehingga mampu dibayar kembali. Kabar baiknya, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto pada akhir tahun 2025 berada di sekitar 40%, masih jauh di bawah batas aman 60% sesuai undang-undang. Yang harus kita jaga adalah penggunaannya. Utang sebaiknya membiayai infrastruktur dan pembangunan manusia yang menaikkan kapasitas ekonomi, agar menjadi investasi masa depan, bukan warisan beban bagi generasi berikutnya. Dalam mengelola utang, kita juga harus belajar dari sejarah. Pelajaran krisis 1997 dan 1998 sangat jelas. Utang dalam dolar yang tidak tertopang, pendapatan dolar sangat berbahaya saat rupiah jatuh. Sehingga, komposisi dan jatuh tempo utang harus dikelola dengan hati-hati. Kita juga perlu mewaspadai jebakan cicilan, yaitu kondisi ketika membayar utang justru menambah tumpukan utang baru. Karena itu, kemampuan membayar harus selalu dijaga, bukan hanya melihat rasio terhadap PDB, dan sebisa mungkin kita utamakan pembiayaan dari dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada modal asing yang mudah keluar saat terjadi kepanikan global, seperti yang sempat kita alami pada tahun 2020. Sebagai kesimpulan, ketiga kebijakan ini hanya akan berhasil bila berjalan seirama dalam satu bauran. Kebijakan fiskal menyiapkan mesin produktivitas, kebijakan moneter menjaga kestabilan agar mesin itu tidak goyah, dan pengelolaan utang menyediakan bahan bakar tanpa membebani masa depan. Inti dari semuanya sebenarnya satu, yaitu transformasi struktural. Indonesia harus beralih dari ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah menuju ekonomi yang ditopang produktivitas, inovasi, dan sumber daya manusia yang unggul. Itulah jalan kita untuk keluar dari middle income trap dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian pemaparan dari saya. Semoga Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar menjadi negara maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Andes Abdul Rahman MSI dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.